Pertama saya mau bilang begini, teman-teman sekalian. Uh, Badan saya, fisik saya, dan juga saya yakin saudara Fathia, kita bisa dipenjara. Tapi kebenaran yang kita bicarakan dalam video di YouTube itu, dia tidak bisa dipenjara. Penderitaan orang Papua, dia tidak bisa diberangus dan ditempatkan dalam penjara. Penderitaan orang Papua, terutama yang di Intan Jaya, dia akan terus menjerit untuk mencari pertolongan. Nah, jadi saya tidak akan mengulang-ulang lagi apa yang sudah disampaikan. Ini kan udah gelombang ketiga nih. Gelombang pertama ketika pelaporan, gelombang kedua ketika pemeriksaan saya dan Fathia beberapa waktu lalu, sekarang penetapan tersangka. Saya anggap ini sebagai sebuah kehormatan. Kalau saya anggap bahwa negara ini hari ini hanya bisa memberikan status tahanan atau suatu hari akan memenjarakan saya anggap itu adalah sebagai sebuah kehormatan buat saya. Atau saya anggap sebagai fasilitas negara yang diberikan kepada saya ketika kita membicarakan atau membantu mengungkap sebuah fakta. Fakta yang saya maksud di sini adalah fakta tentang dua hal. Satu, konflik of interest, benturan kepentingan pada sejumlah orang yang memiliki double posisi. Satu posisi bisnis yang dipraktekkan di saat bersamaan sebagai atau menjabat sebagai posisi pejabat publik. Yang kedua yang saya diskusikan adalah soal masalah di Papua, bahwa praktek benturan kepentingan itu terjadi berbanding yang sangat jauh sekali dengan situasi masyarakat yang ada di Intan Jaya. Terbukti dulu saya dan Fathia ketika pemeriksaan awal sudah mengatakan, daripada negara sibuk mempidanakan kami, lebih baik urus Papua. Dan hari ini karena mereka sangat gesit dan sibuk mempidanakan saya dan Fathia, apa yang terjadi? Situasi buruk di Papua, di Intan Jaya terus terjadi. Ya kan? Minggu lalu ada lagi korban, sebelumnya ada lagi korban. Pengungsian masih terus terjadi. Jadi ini persoalan integritas yang tadi kawan-kawan dengar dari Arif, Direktur LBH Jakarta bilang. Jadi proses ini menunjukkan bahwa ada kemiskinan integritas dalam cara negara menangani situasi. Menolak fakta, mengabaikan lapangan, dan ingin memenjarakan messengernya. Dalam hal ini saya dan Fathia. Soal big data itu menunjukkan ketika Luhut Binsar Panjaitan tidak mau menjelaskan, itu semacam hal yang tuduhan yang disampaikan ke kita. Saya sama Fathia ini seolah-olah bicara sesuatu yang bohong, tapi ketika saudara Luhut Binsar Panjaitan bicara big data dan tidak bisa menjelaskan, kita jadi bertanya-tanya kenapa dia bertindak tidak gentle ketika mendesak kita untuk buka data, tapi ketika dia dikejar untuk buka data dia juga tidak bicara.